Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas tentang perbandingan. Apa itu perbandingan, lalu macam-macam perbandingan, dan contoh-contoh soalnya ya. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, perbandingan. Definisi dari perbandingan itu adalah membandingkan dua nilai atau lebih. Ya, jadi ada dua nilai atau lebih dari suatu besaran. Nah, besarannya macam-macam ya. Bisa kita bandingkan panjang, jarak, waktu, kecepatan, dan lain-lain ya. Atau jumlah juga bisa. Lalu bisa dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, bagaimana cara menyatakan perbandingan itu? Nah, perbandingan bisa dinyatakan atau dituliskan dengan bentuk seperti ini. Nah, misalkan ada nih Miss gambarkan ada apel sama jeruk. Nah, maka menuliskan perbandingannya adalah kita jumlahkan dulu nih. Apelnya ada berapa? Oh, apelnya ada 12. Lalu jeruknya ada 15. Maka apel banding jeruk itu adalah 12 banding 15. Nah, ini bentuk jumlahnya ya. Nah, kalau perbandingan itu bentuk yang paling sederhana. Maka kita lihat 12 sama 15 ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Kita sama-sama dibagi dengan 3. Nah, 12 dibagi 3 itu 4. 15 dibagi 3 itu 5. Maka apel banding jeruk adalah 4 banding 5. Nah, bisa dituliskan seperti ini atau bentuk pembagian gini. Jadi apel per jeruk itu adalah 4/5. Jadi 4 banding 5. Ya. Jenis-jenis perbandingan. Yang pertama perbandingan senilai. Nah, atau kadang ada yang disebut juga berbanding lurus. Apa itu perbandingan senilai? Nah, perbandingan antara dua besaran. Tetap ya. Namun, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Jadi sama ya. Dan sebaliknya. Maksudnya, kalau yang satu makin kecil, maka yang satunya lagi juga makin kecil. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Apa itu A, apa itu B? Nah, ini komponen yang sama nanti. Ya, jadi A itu yang di persamaan pertama, B itu persamaan kedua. Nanti kita aplikasikan ke soalnya. Yang jelas ini sama ya. Jadi kalau 1 dengan 1, 2 dengan 2, jenis yang sama. Nah, lalu contohnya jumlah roti dan tepung. Maksudnya apa sih? Nah, misalkan ibu mau bikin roti nih, bikin roti 1 kilo roti. Nah, dibutuhkan tepungnya juga 2 kilo. Nah, untuk 2 kilo ibu bikinnya 1 roti. Nah, kalau mau bikin 2 roti, nah jumlah roti kan bertambah tuh. Berarti tepung yang dibutuhkan juga makin banyak. Nah, itu berarti perbandingannya senilai. Apalagi contohnya kecepatan dan jarak. Kok bisa? Nah, kecepatan. Jadi semakin cepat dia misalkan pakai motor gitu ya. Kalau motornya makin cepat, pasti jarak yang ditempuh juga semakin jauh gitu ya. Sebaliknya kalau kecepatannya makin pelan, maka jaraknya juga semakin pendek. Dan satu lagi waktu dan jarak. Nah, misalkan kalau selama 1 jam jaraknya cuman 100 km misalkan, kencang banget ya. Tapi kalau waktunya lebih lama, dia bisa lebih jauh lagi. Nah, itu berarti berbanding senilai. Nah, contoh soalnya seperti ini. Cinta menaiki sepeda selama 15 menit sejauh 3 km. Nah, jadi selama 15 menit dia 3 km. Nah, ternyata Cinta mau main sepedanya ini lebih lama, 20 menit. Berapa jarak yang ditempuh Cinta? Nah, pertama penulisannya gini. Ya, jadi kalau 15 menit 3 km. 20 menit berapa ya? Nah, kurang lebih gini ya, kita menuliskan yang diketahuinya.
kita analogikan dulu ini, kira-kira logika berpikirnya nih. Kalau waktunya bertambah, ini kan berarti bertambah ya, 15 ke 20 itu bertambah. Jaraknya akan bertambah atau berkurang. Nah, kalau bertambah berarti dia perbandingan senilai. Maka kalau perbandingan senilai penulisannya begini. Jadi X per 3, nah ini X per 3 sama dengan 20 per 15. Jadi sama. Ya, nulisnya tuh jadi bawah banding atas sama dengan bawah banding atas. Jadi harus sama. Ya, ini kilometer sama kilometer, ini menit sama menit. Ya, kalau bawah atas gitu. Jadi ini namanya perbandingan senilai. Nah, menyelesaikannya ini gimana? Menyelesaikannya gini, tinggal kita kali. Maka nyari X itu adalah 20 per 15 kali 3. Ya, kali silang istilahnya. Jadi 20 per 15 kali 3. Ada yang bisa disederhanakan? Oh, ini 3 sama 15 sama-sama dibagi 3. Jadinya, yang ini 20 15 ya, sama-sama dibagi 5. Jadi 4 per 3 kali 3. Lalu 3 sama 3 bisa disederhanakan jadi 1. Jadinya 4 kali 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Oh, berarti jarak yang ditempuh Cinta adalah 4 kilometer. Jadi terbukti nih ya, benar ya. Jadi kalau cuma 15 menit, Cinta jaraknya 3 kilometer. Kalau 20 menit, dia makin jauh, yaitu 4 kilometer. Oke, coba satu soal lagi. Nah, ini tentang perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan itu 3:7. Nah, kalau banyaknya laki-laki itu ada 9 anak, tentukan jumlah siswa semuanya. Nah, kita tulis dulu nih. Pertama, kalau perbandingan laki-laki dan perempuannya 3:7, berarti kan laki-lakinya 3, perempuannya 7. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berarti 3 ditambah 7, yaitu 10. Nah, sudah ada informasi ini, kita buat perbandingannya. Pertama, kalau 3, karena yang diketahui kan laki-laki ya, laki-laki itu 3. Berarti kalau 3 itu 9 anak. Karena yang ditanya jumlah siswa berarti 10 nih. Kalau 10 berapa ya? Nah, berpikir lagi logikanya nih. Kalau perbandingannya bertambah, jumlah anaknya bertambah atau enggak? Nah, kalau sama-sama bertambah, maka dia perbandingan senilai. Maka perbandingannya sama. X per 9 sama dengan 10 per 3. Nah, nyelesainnya sama kali silang ya. Jadi X sama dengan 10 per 3 dikali 9. Kita sederhanakan 9 dibagi 3. Jadinya 10 dikali 3. 10 kali 3 adalah 30. Maka jumlah siswa dalam kelas itu adalah 30 anak. Oke, jelas ya, ini perbandingan senilai. Jadi kalau perbandingan senilai, gampang itu kalau yang satu nambah, satunya lagi nambah apa enggak gitu. Kalau sama-sama nambah berarti perbandingan senilai. Lalu membentuk perbandingannya ini harus sama. Kalau kita membandingkan bawah banding atas, maka yang satunya lagi juga harus bawah banding atas atau sebaliknya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis perbandingan yang kedua. Apa perbandingan yang kedua? Yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau tadi senilai, ini perbandingan berbalik nilai. Jadi terbalik. Apaan sih terbalik itu? Nah, berarti jika salah satu besarannya diperbesar, maka yang lainnya jadi diperkecil, jadi terbalik. Nah, atau sebaliknya, kalau yang satunya diperkecil, maka satunya lagi diperbesar. Nah, penulisannya begini, jadi dibalik. Kalau yang satu misalkan bawah banding atas, maka satunya lagi jadi atas banding bawah. Dibalik. Nah, contohnya apa nih? Pembagian permen ke sejumlah anak. Jadi misalkan ada permen mau dibagi-bagiin. Semakin banyak anak yang mau dikasih, berarti tiap anak nanti dapetin permennya semakin sedikit. Nah, itu perbandingan terbalik. Apalagi contohnya?
kecepatan dan waktu. Nah, atau jumlah sapi dan lama habisnya makanan. Gimana ini maksudnya ya? Nah, kalau kecepatan dan waktu misalkan semakin cepat kecepatan bawa motornya gitu ya, misalkan lagi bawa motor, kalau semakin ngebut berarti nyampenya semakin cepat. Nah, berarti waktunya semakin sedikit. Nah, itu kan terbalik. Atau misalkan ada sejumlah makanan. Nah, sapinya yang kandang pertama 5 sapi, kandang kedua 8 sapi. Kira-kira lebih cepat habis yang mana? Nah, berarti lebih cepat habis yang jumlah sapinya lebih banyak. Nah, itu berbanding terbalik juga. Nah, coba kita bahas contoh soalnya nih. Sekantong kelereng jika dibagikan ke 8 anak, masing-masing mendapatkan 5 buah. Tentukan jumlah yang didapat tiap anak jika dibagikan kepada 10 anak. Nah, kita tuliskan dulu. Kalau 8 anak dapat 5 buah. Kalau 10 anak berapa? Oke. Ini berarti gimana nih? Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Kalau jumlah anak yang dibagiin bertambah, maka permen yang didapat akan berkurang. Kalau gitu berarti berbanding terbalik. Perbandingannya X banding 5. Nah, ini kita balik ya. X banding 5 kan tadi bawah banding atas. Maka sama dengan atas banding bawah. Jadi X per 5 sama dengan 8 per 10. Sehingga X-nya tinggal kita hitung. 8 per 10 dikali 5. Kita sederhanakan, 5 dan 10 sama-sama dibagi 5. Jadi 8 per 2 kali 1. 8 bagi 2 adalah 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Maka tiap anak akan mendapatkan permen sebanyak 4 buah. Permen lagi, kelereng ya. Akan mendapatkan kelereng sebanyak 4 buah. Oke, coba satu soal lagi ya. Nah, yang ini tentang kecepatan nih. Cinta mengendarai sepeda ke sekolah dengan kecepatan 10 km per jam selama 30 menit. Nah, jadi kalau 30 menit, dia kecepatannya 10 km per jam. Nah, ternyata Cinta pengen cepet nih nyampe sekolahnya, jadi lebih ngebut. Dia nambahin kecepatannya menjadi 15 km per jam. Berapa lama Cinta tiba di sekolah? Kita tuliskan dulu yang diketahui. Kalau 10 km per jam itu 30 menit. Kalau 15 km per jam berapa menit ya? Nah, berarti berbanding terbalik. Karena semakin cepat, waktunya semakin sedikit. Nah, perbandingan terbaliknya berarti X per 30 sama dengan 10 per 15. Kita balik. Bawah banding atas sama dengan atas banding bawah. Maka X sama dengan 10 per 15 kali 30. Kita sederhanakan. 30 bagi 15 itu adalah 2. Maka 10 kali 2 adalah 20. Sehingga Cinta akan tiba di sekolah selama 20 menit. Oke, mudah ya. Jadi kalau berbanding terbalik setelah kita tuliskan yang diketahui, nah perbandingannya harus kita balik. Kalau tadinya bawah banding atas, sama dengan atas banding bawah. Yang penting kita balik. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau ada yang kurang paham, diputar ulang aja videonya lagi pelan-pelan. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss tadi bisa difahami dan bermanfaat ya buat kalian belajar selama pandemi ini. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss aja, komen di video ini ya. Kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.